Nama saya Jefferson Asfira Sambuaga. Di sini saya akan menjawab beberapa soal ujian akhir semester mata kuliah hukum kesehatan untuk memenuhi syarat nilai ujian akhir mata kuliah hukum kesehatan. Jawaban yang pertama adalah hukum kesehatan adalah ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan yang mengatur hak dan kewajiban individu, kelompok atau masyarakat sebagai penerima dan pemberi pelayanan kesehatan. Tujuan hukum kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang-orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Karena dalam hukum kesehatan terdapat sebuah perjanjian di mana antara dokter dengan pasien, dan apabila perjanjian tidak sesuai dengan kesepakatan, maka seorang dokter atau pasien telah melalaikan tanggung jawabnya dan bisa dituntut secara tertulis. Yang kedua, menurut pendapat saya, pengertian sehat yang temuan dari UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan adalah di mana kondisi seorang dalam keadaan baik secara fisik, mental, spiritual maupun spiritual yang memungkinkan setiap orang yang hidup produktif secara sosial maupun ekonomis. Yang ketiga, sepakat para pihak yang mengingatkan diri terjadi perjanjian untuk melaksanakan tindakan medis. Persetujuan perjanjian ini mempunyai kekuatan mengikat dalam arti mempunyai kekuatan hukum, berarti dokter boleh menjalankan kewajibannya memberikan informasi dan memberikan hak pada dokter untuk melakukan tindakan medis. Terdapat pasal-pasal dalam KUHP yang relevan dengan masalah tanggung jawab secara hukum pidana atau hukum perdata. Yang nomor 4, sumber-sumber hukum kesehatan adalah yang pertama, pedoman medis internasional. Ada dokumen yang tujuan memandu keputusan dan kriteria mengenai diagnosis, manajemen, dan perawatan di bidang kesehatan tertentu. B, hukum pidana dan hukum perdata, yaitu hukum perdata yaitu hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan pelayanan kesehatan bersetujuan dokter dan pasien atau keluarga. Perdata. Yang kedua, hukum pidana yaitu kesaksian kebenaran isi surat keterangan sehat, menyimpan rahasia aborsi, resep obat keras, narkotika, pertolongan orang sakit yang berakibat maut atau cacat permanen. Yang ketiga, hukum kebiasaan adalah tata cara hidup masyarakat atau bangsa dalam waktu yang lama. Yang keempat, jurisprudensi adalah putus hakim pengadilan terhadap persoalan tertentu yang menjadi dasar bagi hakim-hakim lain dalam memutuskan perkara sehingga keputusan hakim itu menjadi keputusan hakim yang tetap. Yang kelima, ilmu pengetahuan dan literatur medis dalam rujukan yang digunakan untuk mendapat informasi tertentu. Literatur dapat berupa buku ataupun berbagai macam tulisan lainnya. Yang kelima, di dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang jaminan sosial nasional tentang pelayanannya kurang efektif karena masih banyak pasien yang ditemui terlantar akibat pasien yang dalam penanganannya harus menerima persetujuan dari BPJS pusat, dan itu memakan waktu yang cukup lama sehingga pasien pun terlantar belum bisa dapat langsung penanganan khusus. Yang keenam, aborsi adalah pengguguran janin yang dikandung perempuan dengan tindakan tertentu sebelum sempurna masa kehamilannya, baik dalam keadaan hidup atau mati. Sebelum si janin bisa hidup di luar kandungan namun telah terbentuk sebagian anggota tubuhnya. Yang pertama ada abortus provocatus medicinalis, tindakan aborsi yang dilakukan karena alasan kesan ibu hamil tidak dapat melanjutkan kehamilannya. Yang kedua ada abortus provocatus criminalis, tindakan secara sengaja mengosongkan rahim dari buah kehamilan yang dilakukan dengan sengaja bukan karena alasan medis melainkan alasan lain, biasanya hamil di luar nikah. Yang ketiga ada abortus komplit, fenomena jenis keguguran di mana seluruh hasil konsepsi telah keluar dari rahim pada kehamilan kurang dari 20 minggu. Abortus inkomplit yang sebagian hasil konsepsi telah keluar dari rahim dan masih ada yang tertinggal. Yang kelima, abortus incipiens, jenis keguguran yang sedang mengancam yang ditandai dengan serviks yang telah mendatar sedangkan hasil konsepsi masih berada lengkap di dalam rahim. Yang keenam ada abortus imminens, jenis keguguran tingkat permulaan terjadi pendarahan per vagina sedangkan jalan lahir masih tertutup dan hasil konsepsi masih baik dalam rahim, tampak mirip dengan abortus incipiens yang mengancam jiwa. Misabortion, keguguran yang ditandai embrio atau fetus yang telah meninggal dalam kandungan sebelum kehamilan 20 minggu dan hasil konsepsi seluruhnya masih dalam kandungan. Yang kedelapan, abortus habitualis, keguguran yang terjadi sebanyak 3 kali berturut-turut
terlebih pada satu penderita akibat gangguan yang terjadi pada sistem reproduksi. Nah, soal nomor 7, praktik buruk yaitu praktik yang tidak sesuai dengan SOP dalam menangani pasien tersebut. Tolak ukurnya yaitu menyebabkan pasien mengalami sakit yang lebih parah, berkembang hingga bisa menyebabkan kecacatan fisik atau lebih parahnya bisa menyebabkan kematian. Yang ke-8, macam-macam malpraktik. Yang pertama, malpraktik medik merupakan bentuk kelainan profesional yang menyebabkan terjadinya luka berat pada pasien sebagai akibat langsung perbuatan ataupun pembiaran oleh dokter. Yang kedua, ada malpraktik etik dan tindakan dokter yang bertentangan dengan etika kedokteran. Yang ketiga, ada malpraktik yuridik, pelanggaran ataupun kelalaian yang pelaksanaan profesi kedokteran yang melanggar ketentuan hukum positif yang berlaku. Nah, di malpraktik yuridik ini dibagi menjadi 3. Antara lain malpraktik perdata terjadi jika dokter melakukan kewajiban yaitu tidak memberikan prestasi sebagai telah disepakati. Yang kedua, malpraktik pidana terjadi jika perbuatan yang dilakukan maupun tidak dilakukan memenuhi rumusan undang-undang hukum pidana. Dan yang ketiga, malpraktik administratif terjadi jika dokter menjalankan profesinya tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan hukum administrasi negara. Nah, soal nomor 9. Yang nomor 9, eutanasia adalah praktik pencabutan kehidupan manusia atau hewan melalui cara yang dianggap tidak menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan rasa sakit yang minimal. Biasanya dilakukan dengan cara memberi suntikan yang mematikan. Eutanasia aktif adalah perbuatan yang dilakukan secara aktif oleh dokter untuk mengakhiri hidup seorang pasien yang dilakukan secara medis. Eutanasia pasif adalah perbuatan menghentikan atau mencabut segala tindakan atau pengobatan yang perlu mempertahankan hidup manusia sehingga pasien diperkirakan akan meninggal setelah tindakan pertolongan dihentikan. Eutanasia volunteer adalah penghentian tindakan pengobatan atau mempercepat kematian atas permintaan sendiri. Dan kelima, eutanasia involunteer adalah jenis eutanasia yang dilakukan pada pasien dalam keadaan tidak sadar yang tidak mungkin untuk menyampaikan keinginannya. Syarat eutanasia, orang yang ingin diakhiri hidupnya adalah orang yang benar-benar sakit dan tidak dapat diobati, misal kanker. Yang kedua, pasien berada dalam keadaan terminal, kemungkinan hidupnya kecil dan tinggal menunggu kematian. Yang ketiga, pasien harus menderita sakit yang amat sangat sehingga penderitanya hanya dapat dikurangi dengan pemberian morfin. Dan yang keempat, yang boleh melaksanakan bantuan pengakhiran hidup pasien hanyalah dokter keluarga yang merawat pasien, dan ada dasar dari 2 orang dokter spesialis yang menentukan dapat tidaknya dilakukan eutanasia. Soal nomor 10, Indonesia memang belum mengatur secara spesifik dan tegas mengenai masalah eutanasia dan hal ini masih menjadi perdebatan pada beberapa kalangan menyetujui tentang eutanasia dan pihak yang tidak setuju tentang hal tersebut. Pandangan beragama tentang eutanasia, pandangan agama Hindu didasarkan pada ajaran tentang karma, moksa, dan ahimsa. Pandangan agama Buddha, sesuatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dalam ajaran agama Buddha. Pandangan agama Islam, tindakan memudahkan kematian seseorang dengan sengaja tanpa merasa sakit karena kasih sayang dengan tujuan meringankan penderita si sakit baik secara positif maupun negatif. Tindakan eutanase adalah perbuatan melanggar hak asasi manusia. Ada beberapa alasan sehingga tindakan euthanasia melanggar hak dasar kehidupan manusia, melanggar hak deklarasi yang dikeluarkan PBB pasal 28A Undang-Undang 45 KUHP pasal 344, dan yang paling penting adalah melangkahi wewenang yang maha kuasa. Terima kasih, saya Jefferson Aspera Sambuaga. Sekian dan terima kasih kembali.